akan menjelaskan materi mengenai biaya standar. Yang pertama yaitu biaya standar, menyatakan bahwa pendapatan biaya standar adalah sebuah praktik penggantian antara biaya yang diharapkan atau biaya anggaran dengan biaya aktual dalam pencatatan akuntansi. Selanjutnya, varians dicatat untuk menunjukkan adanya perbedaan antara biaya yang diharapkan dengan biaya aktual. Pendekatan varians ini seperti perhitungan metode FIFO dan LIFO, di mana sebagian besar informasi biaya historis harus dipertahankan untuk menjaga jumlah item persediaan yang disimpan dalam persediaan. Dikarenakan biaya standar biasanya sedikit berbeda dari biaya sebenarnya, maka akuntan biaya dapat menghitung varians yang memisahkan perbedaan tersebut secara berkala yang disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti perubahan tingkat tenaga kerja dan biaya bahan yang digunakan oleh perusahaan. Dalam pengaturan manufaktur terdapat 3 komponen utama yang terdiri dari yang pertama yaitu bahan baku langsung, dapat diturunkan dengan cara mengalihkan jumlah setiap bahan dengan biaya bahan per unit. Yang kedua, tenaga kerja langsung, dapat diperoleh dengan cara mengalihkan jumlah masing-masing tenaga kerja dengan biaya tenaga kerja per jam. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya yang di dalamnya termasuk biaya overhead tetap dan overhead variabel, yang dapat dihitung dengan cara mengalihkan kuantitas standar dengan tarif standar overhead variabel. Yang kedua yaitu ada varians dalam biaya standar. Perbedaan antara biaya aktual yang terjadi dengan biaya standar yang digunakan untuk mengukurnya disebut sebagai varians. Varians di sini juga dapat digunakan untuk mengukur perbedaan antara penjualan aktual dan yang diharapkan. Dengan demikian, analisis varians dapat digunakan untuk meninjau seberapa besar kinerja pendapatan dan biaya yang dilakukan perusahaan. Terdapat 2 jenis varian dasar dari standar yang dapat muncul, yaitu varian tarif dan varian volume. Yang pertama yaitu varian tarif, atau dikenal juga sebagai varian harga, merupakan selisih antara harga sebenarnya dengan harga yang diharapkan, dikalikan dengan jumlah aktual yang dibeli. Umumnya, penunjukan varian tarif diterapkan pada varian tingkat tenaga kerja yang melibatkan biaya tenaga kerja langsung aktual dengan biaya tenaga kerja langsung yang diharapkan. Pada pembelian material, varians harga diterapkan dengan sebutan yang berbeda, di mana bisa disebut sebagai varians harga beli atau varian harga material. Yang kedua yaitu varian volume, selisih antara jumlah aktual yang terjual atau dikonsumsi dan jumlah yang dianggarkan dikalikan dengan harga standar atau biaya per unit disebut sebagai varians volume. Jika varian tersebut berkaitan dengan penjualan barang, maka disebut sebagai varians volume penjualan. Jika dikaitkan dengan penggunaan material langsung, maka varians volume disebut sebagai material yield variance. Jika varians berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja langsung, maka disebut varian efisiensi tenaga kerja. Jadi, penunjukan varians volume tersebut dapat didasarkan pada perubahan biaya atau perubahan kuantitas dari jumlah yang diharapkan. Yang ketiga yaitu metode biaya standar. Metode biaya standar dapat diuraikan menggunakan rumus berikut. Biaya standar sama dengan tenaga kerja langsung dikali bahan langsung dikali overhead manufaktur, di mana tenaga kerja langsung yaitu jam kerja dikali tarif per jam. Bahan langsung sama dengan jumlah bahan dikali harga pasar. Overhead manufaktur sama dengan gaji tetap ditambah jam mesin dikali tarif mesin. Jadi, semua biaya termasuk ke dalam perhitungan, kecuali komponen gaji tetap dari biaya overhead yang dimana harus diprediksi terlebih dahulu, mengingat bahwa kondisi pasar dapat saja terjadi perubahan pada permintaan dan biaya bahan. Serta perlu juga dicatat bahwa ini merupakan rumus yang sama untuk biaya produksi, di mana perbedaan hanya terletak pada kenyataan bahwa akuntansi biaya dilakukan atas dasar prediktif. Di sini ada contoh kasus, menentukan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Misalnya jika harga bahan baku adalah 20.000 dan kuantitas standarnya adalah 30 kg per unit, maka Anda harus mengalihkan 20.000 dengan 30 untuk mendapatkan 600.000.
yang nantinya akan menjadi biaya untuk material langsung saja. Begitupun apabila tarif tenaga kerja langsung adalah 20.000 dan jam tenaga kerja per unit adalah 11 jam. Berarti biaya untuk tenaga kerja langsung adalah 220.000. Sama halnya apabila biaya overhead adalah 12.000 dan jumlah jamnya adalah 5 jam, maka biaya overheadnya menjadi 60.000 karena biaya overhead dikalikan dengan jumlah jamnya. Menghitung biaya standar. Setelah menentukan biaya dari masing-masing biaya yang dikeluarkan perusahaan, selanjutnya tambahkan semua biaya tersebut untuk mendapatkan biaya keseluruhan. Seperti contoh di atas, maka dapat dihitung biaya bahwa biaya standar untuk produk tersebut sebesar 880.000. Karena 600.000-nya yaitu biaya bahan langsung, ditambah 220.000-nya itu biaya tenaga kerja langsung, ditambah 60.000-nya yaitu biaya overhead, maka hasilnya yaitu 880.000. Dalam penerapan di lapangan, sebagian besar perusahaan tidak menggunakan penetapan terhadap biaya standar, tetapi metode tersebut masih dapat digunakan untuk beberapa aplikasi lainnya. Berikut beberapa keunggulan potensial dari biaya standar. Yang pertama yaitu penganggaran. Dalam perincian anggaran, biaya yang selalu dibuat adalah biaya standar, karena perusahaan tidak akan mungkin memasukkan biaya sebenarnya dari suatu item pada hari anggaran tersebut diselesaikan. Yang kedua yaitu biaya persediaan. Mencetak laporan terkait saldo persediaan akhir periode sangat mudah apabila perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, di mana hanya apabila perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual mengkalikannya dengan biaya standar per item, maka akan langsung menghasilkan penilaian terhadap persediaan akhir perusahaan. Yang ketiga, aplikasi overhead. Jika diperlukan waktu terlalu lama untuk menggabungkan biaya aktual ke dalam kumpulan biaya sebagai alokasi dana ke inventaris, solusinya yaitu dapat menggunakan tarif aplikasi overhead standar dan kemudian menyesuaikan tarif tersebut menggunakan tarif aplikasi overhead standar. Yang keempat yaitu formulasi harga. Apabila perusahaan berurusan dengan produk khusus, maka yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan biaya yang diproyeksikan dari persyaratan pelanggan, kemudian ditambah dengan margin. Keempat yaitu pengembangan sistem biaya standar. Meskipun sistem biaya standar diprakarsai oleh perusahaan manufaktur, sistem ini juga dapat digunakan oleh organisasi layanan dan nirlaba. Sistem biaya standar menggunakan biaya standar yaitu biaya yang dianggarkan untuk membuat satu unit produk atau melakukan satu layanan. Dalam pengembangannya, biaya standar melibatkan pertimbangan dan keefisienan dalam mengidentifikasi jenis material dan tenaga kerja, jumlah dan harga bahan langsung, serta memahami jenis perilaku pada overhead organisasi. Yang A yaitu standar material. Setelah manajemen menetapkan kualitas, keluaran yang diinginkan, dan menentukan sumber daya masukan yang diperlukan untuk mencapai kualitas tersebut dengan biaya yang wajar, standar kuantitas dan harga dapat dikembangkan. Langkah pertama dalam mengembangkan standar bahan adalah mengidentifikasi dan membuat daftar bahan langsung spesifik yang digunakan untuk membuat produk. Daftar ini sering terjadi pada dokumen spesifikasi produk yang disiapkan oleh Departemen Teknik sebelum produksi awal. Yang B yaitu standar tenaga kerja. Pengembangan standar ketenaga kerjaan membutuhkan prosedur dasar yang sama seperti yang digunakan untuk bahan. Setiap operasi produksi yang dilakukan oleh pekerja seperti membengkokkan, menggapai, mengangkat, memindahkan material, dan pengepakan atau mesin seperti mengebor, memasak, dan memasang bagian harus diidentifikasi. Yang C yaitu standar overhead. Standar overhead hanyalah tarif aplikasi overhead pabrik yang telah ditentukan. Untuk memberikan informasi biaya yang paling tepat, biaya overhead harus ditetapkan ke kumpulan biaya terpisah berdasarkan pendorong biaya, dan pengalokasian ke produk harus dibuat dengan cara yang berbeda.
5 yaitu varian. Sebelum dilakukannya kegiatan operasi perusahaan, maka perlu adanya penentuan selisih antara biaya standar dengan biaya aktual. Pada varians di sini menyangkut dengan 3 elemen biaya produksi antara lain varian bahan baku, varian tenaga kerja, dan varian overhead pabrik. Yang A, varian bahan baku, dapat dikatakan pengurangan antara bahan baku aktual dengan bahan baku standar. Untuk varian bahan baku langsung dapat dianalisa dengan menggunakan varian harga bahan baku dan varian kuantitas penggunaan bahan baku. Varian harga bahan baku dapat menggunakan rumus harga bahan aktual dikurang harga bahan standar dikali kuantitas aktual bahan yang dibeli. Penyebab terjadinya kerugian atas varian harga bahan baku yaitu adanya perubahan harga yang sangat tajam pada bahan baku, tingginya biaya angkut karena pemasoknya jauh, dan ini membebankan perusahaan. Selanjutnya ada kegagalan untuk penggunaan potongan tuna yang diberi pemasok. Lalu kurang ekonomisnya pembelian, tidak berhasil dalam bernegosiasi harga yang ditawarkan pemasok. Sebab terjadinya varian tidak menguntungkan yaitu hilangnya bahan baku pada awal proses produksi, pemakaian berlebih pada saat produksi, adanya kerusakan bahan dan kelebihan stok, belum adanya penyesuaian atas standar pada perubahan spesifikasi produk. Yang B, varians persediaan bahan baku. Biaya persediaan bisa dikatakan cukup mahal, maka dalam penetapan varian ini sangat menguntungkan bagi manajemen agar tidak menimbun persediaan dan penggunaan persediaan yang akan digunakan. Untuk rumus yang digunakan yaitu kuantitas bahan baku aktual dibeli dikurang kuantitas bahan baku standar dipakai dikali harga bahan baku standar. Contoh soalnya itu perusahaan ABC menetapkan standar harga pada pembelian bahan baku sebesar $6.000 per kilogram dan dapat menghasilkan satu produk dibutuhkan 0,10 kg. Pada awal periode produksi masih adanya 530 unit dalam proses dengan tingkat penyelesaian 100% bahan baku dan biaya konversi 60%. Produk selesai pada periode berjalan 1.700 unit, akhir periode terdapat 360 unit masih dalam proses dengan tingkat penyelesaian 100%. Bahan baku dan biaya konversi 80%. Untuk produksi menggunakan bahan baku 158 kg pada periode yang sama, perusahaan melakukan pembelian bahan baku 175 kg dengan harga $6.500. Dalam memperlakukan produk perusahaan menggunakan metode FIFO, maka penyelesaian jawaban disarankan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Tahap 1 yaitu menghitung unit ekuivalen, tahap 2 menghitung varian harga bahan saat pembelian, tahap 3 menghitung varian harga pada saat pemakaian, tahap 4 menghitung varian penggunaan bahan, tahap 5 yaitu menghitung varian persediaan bahan. Rumus unit ekuivalen dengan metode kalkulasi biaya rata-rata yaitu produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Metode kalkulasi biaya FIFO yaitu unit ekuivalen sama dengan produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian. Penyelesaiannya, tahap 1 unit ekuivalen bahan baku 1.700 unit ditambah dengan 360 unit dikali 100% dikurang dengan 530 unit dikali 100% menghasilkan 2060 dikurang dengan 530 yaitu 1530 unit dikali dengan 0,10 kg standar sama dengan 153 kg standar penggunaan. Tahap yang kedua itu varian harga bahan saat pembelian. Rumusnya, harga bahan aktual dikurang dengan harga bahan standar dikali dengan kuantitas aktual pembelian.
Berarti $6.500 dikurang dengan 6.000 dikali 175 kg menghasilkan $87.500. Itu artinya menguntungkan. Yang ketiga ada harga saat digunakan, yaitu rumusnya harga bahan aktual dikurang harga bahan standar dikali dengan kuantitas aktual penggunaan, yaitu $6.500 dikurang 6.000 dikali dengan 158 kg menghasilkan $79.000. Artinya itu menguntungkan. Tahap keempat itu varian penggunaan bahan. Rumusnya kuantitas bahan aktual dikurang kuantitas bahan standar dikali dengan harga bahan standar, yaitu 158 kg dikurang dengan 153 kg dikali dengan $6.000 menghasilkan $30.000. Lalu ada yang tahap kelima, yaitu varian persediaan bahan. Rumusnya kuantitas bahan aktual dibeli dikurang dengan kuantitas bahan standar digunakan dikali dengan harga bahan standar. 175 kg dikurang dengan 158 kg dikali dengan $6.000, itu menghasilkan $102.000. Pembuktian atas varian bahan dengan menggunakan kalkulasi biaya FIFO, yaitu biaya bahan aktual 158 kg dikali dengan $6.500 menghasilkan $1.027.000. Pembuktian atas varian bahan dengan menggunakan kalkulasi biaya FIFO. Biaya bahan aktual 158 kg dikali dengan $6.500, yaitu $1.027.000. Biaya bahan standar 153 kg dikali dengan 6.000, yaitu $918.000. Lalu total variannya itu $109.000. Varian harga bahan $87.500, varian penggunaan bahan $79.000. Total variannya adalah $8.500.000. C. Varian tenaga kerja. Varian ini merupakan selisih antara biaya tenaga kerja aktual dengan biaya tenaga kerja berdasarkan standar yang diperkenankan. Varian tenaga kerja dikembangkan menjadi varian tarif tenaga kerja dengan varian efisiensi tenaga kerja. Varian tarif tenaga kerja merupakan pengurangan antara tarif biaya tenaga kerja aktual dengan tarif biaya tenaga kerja yang diperkenankan menggunakan jam kerja standar. Maka rumus yang digunakan yaitu tarif tenaga kerja aktual dikurang tarif tenaga kerja standar dikali dengan jam kerja aktual. Varian efisiensi tenaga kerja merupakan selisih antara jam kerja aktual dengan jam kerja standar yang diperkenankan dengan menggunakan tarif tenaga kerja standar. Rumus yang digunakan yaitu jam tenaga kerja aktual dikurang dengan jam kerja standar dikali dengan tarif tenaga kerja. Ilustrasinya, perusahaan dalam memproduksi satuan produk ditetapkan standar jam kerjanya selama 0,30 jam dengan tarif standarnya $7.000 per jam. Jam kerja aktual yang terjadi sebesar 350 jam dengan tarif $5.000 per jam. Saran dalam penyelesaiannya, tahap 1 menghitung unit ekuivalen, tahap 2 menghitung varian tarif tenaga kerja, tahap ketiga menghitung varian efisiensi tenaga kerja. Tahap 1 unit ekuivalen. Produk selesai ditambah dengan PDP awal dikali tingkat penyelesaian, dikurang dengan PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Berarti 1.700 unit ditambah dengan 360 unit dikali 80%, dikurangkan dengan 530 unit dikali 60%. Berarti 1.700 unit ditambah 288 unit dikurang 318 unit dikali 0,30 jam. 1.700 unit dikurang dengan 30 dikali 0,30. 1.670 dikali 0,30 sama dengan 501 jam. Tahap 2 varian tarif tenaga kerja. Rumusnya, tarif tenaga kerja aktual dikurang dengan tarif tenaga kerja standar dikali jam kerja aktual. Berarti $5.000 dikurang dengan $7.000 dikali 350 jam, menghasilkan $700.000. Itu artinya untung. Lalu yang tahap ketiga itu ada varian efisiensi tenaga kerja. Rumusnya, jam kerja aktual dikurangkan dengan jam kerja standar dikali dengan tarif tenaga kerja.
Berarti 350 jam dikurang dengan 501 dikali dengan $7.000 menghasilkan $1.057.000. Itu artinya menguntungkan. Nah, bukti varian tenaga kerja menggunakan kalkulasi biaya FIFO, yaitu biaya tenaga kerja aktual 350 jam dikali dengan $5.000 itu menghasilkan $1.750.000. Lalu ada biaya tenaga kerja standar 501 jam dikali dengan $7.000 yaitu menghasilkan $3.507.000. Lalu total varian bersihnya itu sebesar $1.757.000. Itu kondisi untung. Lalu ada lagi varian tarif tenaga kerja sebesar $700.000. Ada varian efisiensi tenaga kerja itu sebesar $1.057.000. Total variannya berarti $357.000. D. Varian overhead public. Varian overhead public adalah selisih antara biaya OP aktual dengan biaya OP sesuai dengan standar yang ditentukan. Untuk melakukan analisa terhadap biaya overhead public dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, varian terkendali atau controllable variance. Variance biaya OP aktual yang terjadi dengan total anggaran fleksibel pada aktivitas standar yang diperbolehkan. Yang bertanggung jawab atas varian terkendali ini adalah manajer departemen sampai batas di mana mereka dapat mengendalikan biaya OP yang terjadi. Itu ada varian antar biaya OP variabel aktual dengan overhead public variabel standar dari dasar alokasi yang diperbolehkan. Yang B, varian biaya OP tetap aktual dengan biaya OP tetap yang dianggarkan. Rumus yang digunakan yaitu BOP aktual dikurang dengan BOP tetap aktivitas normal ditambah BOP variabel aktivitas standar, atau dengan BOP aktual itu berapa, lalu ada anggaran fleksibel aktivitas standar yaitu BOP tetap aktivitas normal dikali dengan tarif tetap, lalu ada BOP variabel yaitu aktivitas standar dikali dengan tarif variabel, lalu total itu dinamakan varians terkendali. Yang kedua ada varian volume. Varian volume ini merupakan varian antara anggaran fleksibel pada aktivitas standar dari dasar alokasi yang diperbolehkan dengan standar biaya OP yang dibebankan ke produk. Varian ini dapat mengidentifikasi aktivitas tersedia yang tidak digunakan secara efisien. Yang bertanggung jawab pada varian ini adalah manajer departemen, di mana jika disebabkan adanya perubahan dalam efisiensi produk, serta akan menjadi tanggung jawab manajer atas jika disebabkan oleh perusahaan yang tidak diperkirakan dalam produksi dan penjualan. Rumus yang digunakan yaitu anggaran fleksibel aktivitas standar dikurang dengan aktivitas standar dikali total tarif, atau anggaran fleksibel aktivitas standar yaitu ada BOP tetap yaitu aktivitas normal dikali tarif tetap. Ada BOP variabel, itu aktivitas standar dikali dengan tarif variabel. Lalu ada aktivitas standar dikali dengan tarif total, lalu menghasilkan varian terkendali. Cara dengan rumus lainnya yaitu aktivitas normal dikurang dengan aktivitas standar dikali dengan tarif tetap. Contohnya, sebuah perusahaan menetapkan standar BOP per unit pada kegiatan produksi normal 1000 unit sebagai berikut. Yang pertama itu biaya OP variabel standar, itu 2 jam mesin dengan harga $2.000 yaitu menghasilkan $4.000. Biaya tetap standar 2 jam mesin dengan harga $8.000 itu menghasilkan $16.000. Lalu ada biaya OP tetap digunakan itu totalnya $16 juta. Lalu ada hasil aktualnya itu 900 unit. Volume dianggarkan pada aktivitas normal itu 1000 dikali 2 jam, menghasilkan 2000 jam mesin. Ada jam mesin aktual itu 1800 jam mesin, biaya OP variabel aktual itu $4.500.000, biaya OP tetap aktual $15.500.000, totalnya $20 juta. Cara penyelesaiannya yang pertama itu sebelum operasi dimulai, aktivitas yang dianggarkan 2000 jam mesin ini merupakan aktivitas normal. Yang kedua, proses operasi, volume produksi 900 unit volume standar yang diperkenankan itu 900 unit dikali dengan 2 jam menghasilkan 1800 jam. Ini dijadikan aktivitas standar. Yang ketiga itu setelah akhir produksi aktivitas aktual.
1.890 jam. Ini merupakan aktivitas aktual yang terjadi. Pendekatan persamaan A. Varian terkendali atau controllable variance. BOP aktualnya 20 juta ribu dolar. Anggaran fleksibel aktivitas standarnya BOP tetap, yaitu aktivitas normal dikali tarif tetap. Itu 2.000 jam dikali dengan 8.000 dolar menghasilkan 16 juta dolar. Terus ada BOP variabelnya, yaitu aktivitas standar dikali dengan tarif variabel, yaitu 1.800 jam dikali dengan 2.000 dolar menghasilkan 3.600.000 dolar. Lalu BOP tetap dan BOP variabel tadi dijumlahkan menghasilkan 19.600.000 dolar. Lalu ada varian terkendali, yaitu 400.000 dolar. Yang B itu varian terkendali, yaitu anggaran fleksibel aktivitas standar 19.600.000 dolar. Aktivitas standar dikali tarif total, yaitu 1.800 jam dikali dengan 10.000 dolar menghasilkan 18 juta dolar. Lalu ada varian volumenya, yaitu 1.600.000 dolar, atau aktivitas normal dikurang aktivitas standar dikali dengan tarif tetap. 2.000 jam dikurang 1.800 jam dikali dengan 8.000 dolar menghasilkan 1.600.000 dolar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya